Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing videos tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Di video kali ini aku mau bukan evaluasi, tapi aku mau cek berapa pencapaian aku sampai dengan bulan Oktober kemarin. Jadi ini aku udah masukin semua kategori amplop aku untuk savings and sinking funds. Tapi savings challenge yang aku masukin di sini bukan yang mini savings challenge. Jadi savingsnya yang aku masukin itu yang RM savings, high school savings, junior high savings, sama Japan vacations and visa savings. Dan aku baru sadar ternyata ada 36 amplop dalam binder aku, which it's a lot. Jadi mungkin video ini akan makan waktu cukup panjang. So if you like, you can grab yourself a cup of tea or a cup of coffee and let's start. Okay, let's start with the black binder atau si binder hitam High Priority Savings. Kayaknya ini ada beberapa yang belum aku update, jadi ya akan makin panjang videonya, but let's do this together. Oh ya, ini aku udah pakai dashboard yang baru. Walaupun ini tulisannya 2025, tapi aku udah pasang sekarang supaya aku makin semangat untuk menyambut tahun 2025. Oke, first bills. Bills ini kosong karena udah dipakai. Dan aku belum cash stuff lagi untuk minggu ini. Nanti aku baru akan cash stuff di akhir minggu. Ya, jadi belum terisi. Lalu untuk car maintenance, aku nggak tahu ini udah update atau belum. Jadi sekalian kita cash count. Di sini harusnya ada 400, 100, 200, 300, 420 ribu. Oke, berarti ini belum aku update. Jadi aku sempat udah nambah 20 and now it's 420. Ya, jadi aku sempat kayaknya di minggu lalu aku cash stuff, tapi aku belum update trackernya. Jadi ya terpaksa ini aku sambil update dan sambil checking ke masing-masing amplop. Lalu untuk car tax, di sini 865, tapi kita hitung 500, 600, 700, 850, 60, 70, 80, 90, 900 ribu. Oke, jadi ini kayaknya emang belum aku update semua. Jadi ini tadi untuk car tax. Oh, aku kayak ke skip satu. Oh enggak, car tax 900 ribu. Ini juga aku isi 900, berarti ini kemarin ditambah 35. So how is everyone's weekend? Ini udah, video ini aku take di minggu pertama November, dan berarti kita udah makin dekat untuk ke akhir tahun. Gimana budgetingnya teman-teman? Kemarin aku sempat minta tulis di komen kalian berhasil atau enggak, dan apakah kalian udah mulai buat nih sekarang goals untuk tahun 2025. Aku belum buat sih, tapi aku lagi bikin semacam template baru dan mungkin nanti akan aku share ke teman-teman di video terpisah. Jadi sama kayak awal tahun 2024, aku tahun depan juga rencananya akan share my goals and whatnot in a separate video. So tunggu aja videonya, nanti bakal aku siapin untuk teman-teman. Oke, so home maintenance now has 50, 60, 70, 50, 60, 70, 75, 80. 80 ribu di home maintenance. Ini kemarin ditambah 15. Ya, jadi aku ngelakuin evaluasi atau update savings and sinking funds ini bukan untuk gimana-gimana ya teman-teman. Jadi ini untuk memotivasi aku dan hopefully bisa motivasi teman-teman juga untuk tetap ngelakuin savings and budgeting, karena kalau dengan melakukan ini bisa kelihatan movementnya atau perubahannya dari bulan ke bulan, dan hopefully atau harapannya aku itu setiap bulan angkanya naik bukan turun.
Jadi ini sekarang untuk home annual taxes di money slip udah ada 2,5, 20, 30, 40, 50, 2.550.000. Aku sempat bilang ke teman-teman kayaknya di video yang lain bahwa aku belum budgeting atau set aside a budget untuk akhir tahun. Dan memang untuk akhir tahun ini juga kita belum ada rencana apa-apa, tapi mungkin nanti bakal aku masukin buffer di groceries buffer karena bakal dipakai untuk beli makanan dan kebutuhan kecil-kecilannya sih, kayak beli kembang api kecil, dan itu bisa aku masukin di groceries. Jadi mungkin mendekati akhir tahun grocery buffer akan terus aku isi supaya bisa dipakai belanja di akhir tahun. Oke, ini untuk kids activity sekarang ada 500 in placeholder, 600, 700, 850, 60, 70, 80, 90. 890 di kids activity. Tulis di komen juga ya teman-teman, sebetulnya kalian itu lebih suka video yang panjang dengan durasi lebih dari 15 menit atau kalian lebih suka video singkat-singkat yang ya maksimum 15 menit. Karena kalau aku sendiri pribadi untuk planning, budgeting, aku suka video yang panjang. Oh no, I'm damaging this envelope. Ya, jadi kalau aku sendiri aku sukanya yang panjang durasinya supaya aku bisa nonton puas. Ya, budgeting teman-teman sekalian. Oke, ini laptop 5, 8, 9, 10, 10.500, 600, 750, 76, 77, 78, 785, 787, 787. Oke, jadi ini emang bener-bener belum aku update semua ya guys. Jadi so sorry, ini videonya bakal panjang. Padahal aku tadi lagi tanya teman-teman sukanya video yang durasinya panjang atau durasinya pendek. Oke, di lebaran sekarang ada 100, 200, 10, 25, 27, 29, 31, 133, 135, 237. Ya, 237.000. Harusnya video ini aku bikin di awal bulan, tapi kemarin aku belum sempat, dan aku sempat remind atau jadi ingat gara-gara aku nonton YouTube channelnya siapa ya, nanti coba aku tulis di layar siapa yang aku tonton. Tapi aku sempat nonton dia ngelakuin update budget, jadi aku langsung inget, oh ya aku belum ngelakuin update budget. It's a nice reminder, so thank you. 100, 200, 300, 100, 200, 320, 30, 40, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 360.000 di amplop THR. Ini amplop THR dan juga amplop lebaran sebetulnya deadline-nya atau target waktunya udah mendekati dan sempat dikurangin, jadi makanya aku harus agak cepet-cepet ngisi lagi untuk amplop itu. Kita udah selesai ngupdate balance yang ada di binder hitam. Sekarang lanjut ke binder abu-abu atau my short term binder. Di sini ada beauty. Beauty ini ada 15 dan di dalam memang 15, jadi aman, aku nggak perlu beauty 15. Tadi aku belum tulis berapa untuk THR 360. Oke, tulisannya jadi agak berantakan karena aku nggak pengen terlalu lama, dan aku sadar ada banyak amplop yang harus aku isi, harus ada aku cek, jadi aku buru-buru. Khusus untuk binder abu-abu ini aku memang nggak targetin dia harus nambah ya jumlahnya teman-teman, karena aku pernah bilang ini short term binder, jadi dia perputaran uangnya itu emang paling cepat, jadi harusnya atau kemungkinan besar dia akan lebih sedikit dibanding bulan sebelumnya. Coffee buffer ini kategori baru, sekarang ada 50, 60, 62, 64, 65.000.
65.000 di Coffee Buffer. Jadi ini kalau Coffee Buffer dia bakal aku isi terus, dan nanti ketika aku butuh setiap mingguan, ketika aku lagi nggak ada budget untuk coffee, aku bisa ambil dari amplop ini. Lalu untuk emergency fund, ini ada masih di 20.000. Emergency fund ini juga paling sering ke depleted karena dia bukan emergency fund jangka panjang, tapi dia emergency fund jangka pendek. Dipakai kalau aku butuh dan gak ada alokasinya di amplop. Lalu ini fund di 15.000. Udah sesuai, tapi berarti dia juga, ya seperti aku bilang, di amplop ini bakal banyak yang berkurang. Lalu untuk gadgets 20.000, ini kayak lebih where is it 20? 10, 15, 17, 19, 20. Oke, gadgets ini 20. Dia nambah karena aku lagi mau beli mesin cuci. Aku belum bikinin trackernya, tapi nanti aku bakal bikin mungkin, karena aku sambil browsing mesin cuci apa yang bakal aku beli. Oke, ini di Grocery Buffer, ini juga kategori baru, dia udah ada 40.000. Jadi Grocery Buffer ini juga bakal aku pakai untuk kalau aku butuh isi beberapa item yang ada di pantry. Jadi misalnya kalau tisu toilet habis, tisu facial habis, atau sabun cuci piring habis dan belum waktunya belanja bulanan, aku bisa ambil dari Grocery Buffer. Haircuts ini kayak cuma 50 ya. Haircuts 50. Ini aku lagi coba isi lagi untuk potong rambut berikutnya. Health ini kosong karena vitamin anak-anak udah dibeli. Planner ini harusnya udah nambah 320, terakhir 100, 200, 300. Oke, it is 320. Jadi dia memang nambah dari bulan sebelumnya, tapi plannernya atau trackernya udah aku update. Next untuk school stuff ini 10.000 ya, udah sesuai uangnya, tinggal aku update di trackernya aja atau di savings balance tracker. Transportasi ini kategori baru, ini juga sebetulnya buffer. Jadi kalau aku bukan buffer, tapi mau aku pakai kalau aku road trip, aku butuh e-money funds dan itu nggak aku masukin atau nggak aku alokasiin di anggaran transportasi mingguan, aku bisa ambil dari amplop itu. Dan alokasi dananya sendiri mungkin nanti dari sisa uang belanja atau ketika ada uang lebih, nah itu baru aku masukin. Oke, next in family and events binder untuk anniversary. Ini sekarang ada 50, 60, 70, 80, 90, 100.000. 100.000 di anniversary atau date night. Dan ini bakal dipakai ketika aku pengen jalan-jalan sama Paksu dan hanya pergi berdua, kita jajan-jajan, atau dipakai untuk nobar. Jadi that's why I call it date night as well. Lalu untuk amplop AMI saat ini kekumpul 20, 30, 40, 50.000. 50.000 di amplop AMI. Dan ini bakal dipakai untuk bayarin dashboard yang udah aku bayar duluan pakai dana yang ada di rekening. Jadi mungkin nanti ini bakal masuk ke video cash and stuffing aku berikutnya. Lalu untuk amplop B 100, 200, 50, 70, 80, 90, 300.000 di amplop B. Oke, jadi di amplop B sekarang ada 300.000. Ya, jadi di amplop B sekarang ada 300.000 dan ini nanti untuk nambah-nambahin kado yang emang udah kita beli. Sebenarnya yang beli kadonya papanya sih, tapi ini bakal aku pakai untuk dikasih ke kakak. Mungkin dia akan pakai untuk nambah-nambahin tabungan dia di laptop, karena kan laptop itu sebetulnya dia nyicil balik ke aku ya. Untuk birthday sini kosong, aku belum alokasiin lagi karena belum ada ulang tahun dalam waktu dekat. Untuk in-law sekarang ada 20, 30, 40, 50, 60.000. Ini dipakai sedikit-sedikit karena nanti bukan dipakai,
ditambahin sedikit-sedikit karena nanti bakal dipakai kalau aku mau beli bingkisan ketika kunjungan ke tempat mertua. Lalu di amplop mom, ini ada 3.000 di dalam. 50, 100, 150, 160, 173.000. 173.000. Kayaknya ini diambil 200.000 ya. 358 dikurang 173. 185.000. Oke. Aku lupa ini dipakai apa, tapi ini sempat dipakai karena ibu beli tambahan hadiah untuk dia sendiri. Jadi ini tadi 173.000. Oke. Lalu untuk amplop naik ini sekarang masih ada 100, 10, 20, 30, 135.000. Sebetulnya ulang tahun Nay juga udah lewat dan it's not gonna be until next year, mid of next year. Jadi ini dikumpulin aja, nanti kalau dia butuh beli sesuatu aku bisa ambil dari amplop ini juga. Oke, jadi Nay 135. Lalu di amplop P sekarang udah kekumpul 100, 200, 300, 320.000. Ini juga masih bakal lama sih dipakainya, tapi aku mau tambah-tambahin aja. Jadi nanti ketika dibutuhin uangnya udah ada. Oke, 320.000 di amplop P. Jadi 3 binder utama aku udah aku update. Sekarang yang terakhir untuk binder savings and holiday binders aku. Yang pertama untuk RM, ini belum ada di bulan sebelumnya dan saat ini udah ada 20.000. High school ini nggak ada perubahan, aku jarang banget masukin ini. Begitu juga dengan junior high. Lalu yang berikutnya mau aku update itu untuk Japan. Ini tadinya 61.000 tapi kayaknya udah sempet ditambahin juga deh. Oke, 105, 7, 9, 121.000. Oke, random 60.000 berarti ya. Baiklah, Japan udah nambah 121.000. Ini nanti bakal dipakai ketika kami jadi pergi liburan ke Jepang dan mau beli tiket excursion untuk masuk ke Disneyland atau untuk beli kartu transportasi di sana. Itu aku pakai di Japan trip. Vacation ini nggak pernah aku isi karena aku lagi bingung vacation sama transportation tadi sebetulnya fungsinya sama, jadi mungkin nanti salah satu bakal aku take out. Lalu ini visa dan passport, dia kemarin kayaknya ditambahin ya. Nope. 100.000 and that's all that it has. So that's everything on my binders. Semua udah aku masukin. Sekarang waktunya aku untuk update, calculate, and see how much I save up or used up from the last month. Oke, angkanya berubah, sedikit turun dibanding sebelumnya, tapi all in all aku senang karena untuk selain yang short term binders nominalnya itu kebanyakan naik, berarti bertambah. Begitu juga dengan savings aku, walaupun kebanyakan masih stuck ya, jadi maksudnya dia nggak berubah, tapi so far so good. So I guess that's it for today's video. Aku harap video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk juga melakukan savings and sinking funds dan mengelola keuangan kalian supaya kita sama-sama bisa meraih kondisi keuangan kita yang lebih baik di masa depan. So, seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. If you like this video, please click like, subscribe, dan juga komen. And I'll see you in my next video. Bye!